Padahal ya, terjemahan LAI ini kalau saya lihat, ya kalau saya pelajari, ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Saya punya buku bagus, ini juga punya LAI, ya, ini punya LAI, tapi ini edisi study dia Alkitabnya edisi study. Di sini dijelaskan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus. Nah, ya. Saya percaya sama Edis. aduh, dia percaya. Berarti Bapak percaya kalau si Edis bilang Yesus bukan Tuhan, tapi Tuhan. Lah, Bapak kenapa menuhankan Yesus? Nih, kenapa Bapak tidak mengikuti kata Edis? Salah Pak, bukan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus. Coba lawan Edis sekarang. Coba kamu. Kau modal hafal itu videonya Pak, kau modal hafal. Itu Edis Pak. Kata Edis bukan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus. Kamu ini modal hafal. Loh, kok modal hafal? Itu ada videonya Pak. Bukan saya yang bilang, Edis Sidabutar yang bilang. Katanya Bapak mentaati Edis. Saya nggak bahas Edis, saya bahas Edis atau tidak saya tanya? Saya perlu kamu. Iya, Bapak percaya atau tidak sama Edis? Saya nggak perlu jawab. Ngapain? Nggak perlu jawab, dia penyembah Edis ternyata. Ada penyembah Edis deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bang Nandar, Buddha Rama, Bang Handi, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kamu tahu berapa banyak modal hafal. Yesus. Kenapa Bapak tidak mengikuti kata Edis? Salah Pak, bukan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus. Coba lawan Edis sekarang. Coba kamu. Kau modal hafal itu videonya Pak, kau modal hafal. Itu Edis Pak. Kata Edis bukan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus. Kamu ini modal hafal. Loh, kok modal hafal? Itu ada videonya Pak. Bukan saya yang bilang, Edis Sidabutar yang bilang. Katanya Bapak mentaati Edis. Saya nggak bahas Edis, saya bahas Edis atau tidak saya tanya? Saya tanya, Anda percaya sama Edis atau tidak? Kamu bukan gurunya Edis.
Saya masuk Iya, dulu. saya tanya sama Bapak. Bapak percaya sama Edis atau tidak? Saya nggak perlu. Bapak percaya sama Edis atau tidak? Bapak percaya sama Edis atau tidak? Saya nggak perlu sama Edis. Saya perlu kamu. Iya, Bapak percaya atau tidak sama Edis? Saya nggak perlu jawab. Ngapain? Nggak perlu jawab, dia penyembah Edis ternyata. Ada penyembah Edis deh. Wah, Bapak menyembah Edis ternyata. Siapa yang menyembah Edis? Kamu itu tuh Oke, saya tanya sama Bapak. Bapak percaya sama Edis atau tidak? itu pintar balik fakta. Ya makanya saya tanya sama Bapak. Bapak percaya Edis atau tidak? Saya nggak perlu jawab. Ngapain? Loh, kenapa Bapak tidak mau menjawabnya? Berarti Bapak tidak jujur. Tadi Bapak bilang percaya, sekarang nggak percaya. Saya nggak mau jawab. Kamu orang apa? Indonesia apa Arab? Aku orang Yerusalem. Jangan ngaku-ngaku lo. Yerusalem dari mana lo? Lihat muka saya Pak, mirip Yesus loh. Kamu sama apa tahu? Kamu tahu nggak? Yerusalem. Oke. Bapak percaya sama Edis atau tidak? Saya nggak perlu jawab. Saya masuk room. Iya, Bapak percaya sama Edis atau tidak? Kalau Bapak jawab saja. Tadi Bapak bilang percaya. Ini Edis yang bilang Pak. Kenapa butuh jawaban? Jawaban saya untuk jadi senjata. Iya, kenapa Bapak nggak mau jawabnya? Berarti Bapak menuhankan Edis. Kamu orang itu pintar membalikan ke. Iya, kalau Edis pintar, Anda percaya nggak sama Edis? Saya tanya. Enggak, saya nggak perlu jawab. Loh, kenapa nggak perlu? Takut? Ternyata Bapak menyembah Edis. Ini Pak, saya ulangi lagi ya, saya putar ya. Di sekolah-sekolah teologi itu dipelajari teks aslinya. Hanya saja ada sebuah dogma atau ada suatu keyakinan konservatif, ada suatu warisan turun-temurun yang mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar gitu loh. Jadi seperti kebiasaan begitu untuk mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar. Padahal ya terjemahan LAI ini kalau saya lihat ya, kalau saya pelajari ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Saya punya buku bagus, ini juga punya LAI ya, ini punya LAI, tapi ini edisi study dia Alkitabnya edisi study. Di sini dijelaskan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus. Nah, Bapak percaya sama Edis enggak? Ternyata Edis bilang kalau nyebut Tuhan Yesus benar. Yang benar adalah Tuhan Yesus. Ayo. Kamu itu. Ya, jeder. Tadi bilang percaya sama Edis. Jangan ketawa. Loh, tadi Bapak Kamu itu. Itu kamu apa? Tadi Bapak percaya sama Edis, ternyata Edis bilang jangan panggil Tuhan Yesus, yang benar panggilnya Tuhan Yesus. Detail kamu apa? Detail kamu apa sih? Loh, kok Bapak jorang sih Pak? Detail Hah? kamu apa? Enggak, Bapak tadi bilangnya enggak gitu. Apa? Maksudnya apa? Kok Detail kamu apa? kok kedetail sih? Enggak, Bapak percaya sama Edis atau tidak? Saya nggak perlu jawab. Loh, kenapa nggak perlu? Matius 5 ayat ke-37 kata Yesus, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Yang lebih daripada itu dari si jahat. Ahli Taurat. Bapak percaya sama Edis atau tidak? Saya tanya. Ya, kamu ahli Taurat. Loh, kok ahli Taurat? Ya kalau Bapak sudah menilai saya ahli Taurat ya alhamdulillah lah, Bapak berarti saya kredibel. Bapak percaya sama Edis atau tidak? Saya nggak perlu jawab. Nah, berarti Bapak menyembah Edis. Ketakutan Bapak. Masa? Dari mana dasarnya? Dari mana dasarnya? Loh, kenapa Bapak tidak mau menjawab pertanyaan saya? Bapak percaya Edis atau tidak? Nggak perlu. Loh, tadi Bapak bilang percaya.
Kamu dengar. Setelah saya tunjukkan Edis mengatakan jangan panggil Tuhan Yesus tapi panggil Tuhan Yesus, Bapak bilang nggak mau jawab. Di awal bilang Bapak percaya sama Yesus, sama Edis sebagai Yesus. Bapak tadi bilang loh percaya kalau Edis adalah Yesus. Ayo, tuh Bapak bohong lagi. Tadi Bapak bilang Yesus adalah Edis, Edis adalah Yesus. Benar apa enggak? Nah, garuk-garuk kan? Jangan bacot. Loh, kok Saya jawab. makanya saya tanya, Bapak percaya Edis atau tidak? Macet. Bisa jawab. Bapak percaya Edis tidak butar atau tidak, saya tanya. Loh, Bapak jawab aja, enggak. Kalau bilang enggak. Kalau bilang percaya. Bapak percaya enggak sama Edis tidak butar? Kalian itu biasa membuat pertanyaan yang menyesatkan. Kalau saya, Loh, kok menyesatkan? Saya tanya, Bapak percaya sama Edis tidak butar atau tidak? kamu diam saya jawab. Oh, berarti Bapak percaya kalau Edis adalah Kamu Kristus. itu besar nutup suara kita, nutup suara kami. Kata siapa? Ah, bohong Bapak ini. Ya Allah, saya nonton di live kamu. Suara kamu tuh. Makanya Bapak itu jawab, Bapak percaya Edis tidak butar atau tidak? Kalau tidak bilang tidak, kalau iya bilang iya. Kamu diam saya jawab. Iya, silakan. Bapak percaya sama Edis tidak butar atau tidak? Diam ya. Saya percaya sama Edi. Aduh, dia percaya. Berarti Bapak percaya kalau si Edis bilang Yesus bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Lah, Bapak kenapa menuhankan Yesus? Nih, saya tunjukkan videonya lagi. Loh, Bapak katanya percaya sama Edis, saya tunjukkan videonya, Pak. Jadi gini, Kalau itu guru kamu belum ngajar kamu di sekolah. Debater Kamu muslim belum ngajar kamu di sekolah. Kamu Iya. sama Nih. atau termasuk dalam hal itu adalah saya. ya, saya memilih-milih, saya nggak mau Nih, sebentar Pak. awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar, dengan Ustadz Nandar, karena dalam menurut saya Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Tuh, makanya si Edis tidak butar nggak berani diskusi sama saya. Enggak, itu pengakuan si Edis, katanya Bapak percaya. Saya ulangi ya. Di debater muslim Hey, Iya. sama atau termasuk dalam hal itu adalah saya. Ya, saya memilih-milih, saya nggak mau diskusi dengan orang awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar, dengan Ustadz Nandar, karena dalam menurut saya Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Tuh, makanya si Edis tidak butar nggak berani diskusi sama saya karena dia paham saya kemampuannya di atas rata-rata. Ini menurut Edis. Tuh, sampai saya tersenyum tuh, sampai saya tersenyum. Di sekolah-sekolah teologi itu dipelajari teks aslinya. Hanya saja ada sebuah dogma atau ada suatu keyakinan konservatif, ada suatu warisan turun-temurun yang mengatakan bahwa terjemahan LA ini benar gitu loh. Jadi seperti kebiasaan begitu untuk mengatakan bahwa terjemahan LA ini benar, padahal ya terjemahan LA ini kalau saya lihat ya, kalau saya pelajari ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Saya punya buku bagus, ini juga punya LAI ya, ini punya LAI, tapi ini di edisi study dia. Ya, Alkitabnya edisi study. Di sini dijelaskan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus. Bapak sudah percaya sama Edis, ternyata menurut Edis yang benar Yesus bukan untuk terima kasih Edis. Tetap tunduk. kenapa kamu sudah potong? Kamu cuma pakai kata percaya. Ya, gimana? Belum selesai. Loh, katanya Bapak percaya sama Edis. Ternyata Edis
Edis bilang saya ini pinter, kata si Edis. Boleh? Saya tanya kamu boleh? Boleh. Boleh, tapi jawab dulu Kamu garis bawah. pertanyaan saya, siapa nama Roh Kudus? Sekarang guru kamu yang mengajar kamu di pesantren. Guru kamu yang mengajar kamu di pesantren, kamu percaya nggak? Enggak percaya saya. Betul. Jangan hoax. Enggak percaya, kalau nggak benar nggak percaya saya. Sama-sama ini. Ya, dia betul ya. Betul. Aduh. Otak kamu dipakai, jangan bawa bacot. Betul, like. Ustadz kamu, Nge-like, Pak. Ustadz kamu kalau ngajar Enggak kamu nge-like percaya ah. nggak? Ini tuh enggak nge-like ah. Nge-like. Ustadz kamu, Teman-teman jangan nge-like, teman-teman. Orang ini aku pantau di sini nggak nge-like, baik. Nggak nge-like itu. Ini gua lihat di sini. Teman-teman jangan bohong ya. Ini nih aku buka di sini nih. Tuh, ini aku buka di sini. Tuh, aku buka di sini nggak nge-like. Nge-like enggak tuh kan? Tuh. Nandar, Tuh, nggak nge-like. jangan suka fitnah, Nandar. Covid. Jawaban saya belum selesai. Loh, kok Sekarang jawaban kalau Bapak? misalnya Ustadz Udah kembali ke tema aja, kembali ke tema biar Bapak dapat ilmu. Guru-guru Enggak. kamu ngajar kamu percaya nggak? Sekarang kalau Tadi guru sudah kamu- saya jawab, Pak. Loh. Tadi sudah saya jawab. Masa jawaban saya harus saya ulangi? Lalu jawaban saya pertama tadi apa? Gimana? Jawaban saya pertama tadi Kok apa? guru saya siapa? Emang guru saya? Saya tanya, siapa guru saya? Mana saya tahu? Mana saya tahu, ya. Aduh. Iya. Udah gini aja. Susah nanti Bapak kalah kalau bahas itu. Sebarkan hoax. Jangan sebarkan hoax. Baik. Oke, kita mulai nih, kita diskusi nih. Jangan berdusta. Kita mulai diskusi. Baik. Ini saya tunjukkan data. Bapak biar paham ya tentang kekristenan. Saya nggak perlu data kamu. Kok nggak perlu data? Mau nggak saya tunjukkan data? Siapa sih kamu? Kamu ahli apa? Kamu mau Kok ahli? Saya ahli Bible. saya bisa lihat ijazah kamu? Ahli Bible? Ahli saya. Saya bisa lihat buktinya? Ya, ayo kita buktikan, debat. Saya bisa lihat buktinya. Iya, ini buktinya, kita diskusi. Mana di antara kita yang ahli? Saya butuh bukti tertulis. Ada? Iya, makanya kita diskusi. Yang dikatakan ahli. Iya, ahli cuma saya. Ada bukti ahli. Ada, ini buktinya nggak ada debater Kristen yang sanggup melawan saya. Mana? Di mana debater Kristen yang berani melawan saya? Waduh. Edi Sidabutar aja nggak berani. Nggak perlu debater. Edi Sidabutar saja mengakui, Pak. Nih saya tunjukkan videonya. Edi Sidabutar saja mengakui. Ya, jadi kalau misalnya Debater Muslim ya, sama atau termasuk dalam hal itu adalah saya. ya saya memilih-milih, saya nggak mau diskusi dengan orang awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar dan Ustadz Nandar? Karena dalam menurut saya Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Tuh, ini Edis jujur, Pak. Kemampuan Islam saya di atas rata-rata. Ini Edis Sidabutar. Di sekolah-sekolah teologi itu dipelajari teks aslinya. Hanya saja ada sebuah dogma atau ada suatu hukum yang mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar gitu loh. Jadi seperti kebiasaan begitu untuk mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar, padahal ya terjemahan LAI ini kalau saya lihat kalau saya pelajari ini sangat mengandung banyak
kesalahan. Saya punya buku bagus, ini juga punya LAI, ya. Ini punya LAI, tapi ini edisi study dia Alkitabnya edisi study. Di sini dijelaskan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Tuhan Yesus, Pak. Ya, jadi itu kalau misalnya LAI menerjemahkan itu, maka diskusinya itu menjadi lebih terarah. Maupun yang Kristen, kedua-duanya sama-sama terpeleset karena terjemahan yang salah. Nah, Di sekolah-sekolah teologi. Nah, tuh. Jadi kalau Bapak menerjemahkan Tuhan Yesus tidak mau kepleset, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saya tanya, Jangan panggil Tuhan Yesus. kamu mau bicara Bible sama saya? Kamu bilang kamu ahli. Kamu bilang kamu ahli. Kamu bilang kamu ahli. Sama saya. Kamu bilang kamu ahli. Kamu bilang kamu ahli. Ngelak. Teman-teman, apa ngelek kah? Halo? Ngelek. Aduh, ngelak. Baik deh, kenapa ini? Jangan main report lah. Ayo, makanya ini. Aduh, yang tap-tap layar cuma 170. Yang bergabung kagak ada. Ya pantesan mereka nge-report. Gimana sih? Waduh, nge-lag ya. Aduh. Makasih yang sudah bergabung. Ini saya di report kayaknya tadi nge-lag nih. Loh, bapaknya kemana sih Gabet? Ternyata dia percaya kalau Edis Tuhan. Berarti teman-teman Kristen ini banyak yang tersesat nih gara-gara menyembah Edis ya. Mudah-mudahan teman-teman Kristen lain jangan sampai menyembah Edis ya. Jadi buat teman-teman Kristen yang lain saya tolong ya, jangan nyembah Edis. Ini sudah ada aliran baru nih menyembah Edis nih. Waduh, Edis disembah nih. Mana pendeta mana? Nggak ada di sini. Aduh, si Bapak pendeta. Masih penasaran aja dia nih. Apaan Kem? Pak pendeta? Ini pendeta nih ternyata teman-teman. Oke, Pak pendeta, kenapa Anda percaya sama Edis? Kamu jangan membawa narasi yang salah. Loh, tadi kan saya tanya, Bapak percaya nggak sama Edis? Bapak percaya. Saya menuhankan Edis. Saya nggak ngomong Bapak menuhankan Edis. Dengan tahun kamu. Saya nggak bilang Bapak menuhankan Edis. Bapak bilang Bapak percaya sama Edis. Bapak taat sama Edis. Saya belum selesai ngomong, kamu sudah nutup dengan sound. Udah. Gini aja. Kita diskusi ya tentang tema. Iya, berani apa enggak? Kamu membawa hoax. Saya Nggak membawa hoax. Saya tidak pernah menuhankan Edis. Kamu Ya sudah, kalau Bapak tidak menuhankan Edis berarti Bapak tidak percaya sama Edis. Bapak tidak percaya sama Edis apa percaya sama Edis? Kamu jangan membawa narasi ke situ. Loh, Saya tidak pernah. makanya saya tanya, Bapak percaya Edis atau tidak? Hei, saya tanya sama kamu. Kalau misalnya guru kamu ngajar yang benar, kamu percaya nggak? Ya, menurut Bapak Edis benar atau tidak? Menurut Bapak Edis benar atau tidak? Saya tanya-tanya kamu. Iya, jawaban kita sama. Menurut Bapak Edis benar atau tidak? Maksudnya?
Yang Loh, mananya kok tuh? maksudnya Ya. Bapak tadi bilang percaya sama Edis. Nah, saya tanya, Bapak percaya Edis benar atau Bapak percaya Edis salah? Yang mananya? Oke, contoh video ini. Saya tunjukkan videonya ya. Menurut Bapak ini benar atau salah? Bapak kan pendeta nih. Nah, Pelajari teks aslinya. nah, nih Di Bapak. sekolah-sekolah teologi. Iya. Jangan ngomong. Oh, kamu itu Iya, saya kan minta pendapat. Ini ada video Edis. Ada video Edis. Siapa yang pendeta? Ada. Siapa yang pendeta? Bapak bukan pendeta. Ya udah, ngomong aja bukan pendeta. Jangan marah-marah. Bukan marah-marah. Kamu Saya kira itu- Bapak pendeta, soalnya pakaiannya mirip setola pendeta. Makanya saya kira pendeta. Pastor Bapak? Bukan. Ya sudah, kita lihat. Ya udah jangan kemana-mana Pak. Bapak tadi bilang kalau Bapak percaya sama Edis. Nah, saya tanya, Edis benar atau tidak? Nah, kata Bapak Edis benar. Kita lihat videonya. Itu dipelajari teks aslinya. Hanya saja jangan bahas di video sekolah-sekolah ini. teologi itu dipelajari teks aslinya. Hanya saja ada sebuah dogma atau ada suatu keyakinan konservatif, ada suatu warisan turun-temurun yang mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar gitu loh. Jadi seperti kebiasaan begitu untuk mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar, padahal ya terjemahan LAI ini kalau saya lihat ya, kalau saya pelajari ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Saya punya buku bagus, ini juga punya LAI ya, ini punya LAI, tapi ini di edisi study dia Alkitabnya edisi study. Di sini dijelaskan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau misalnya LAI menerjemahkan itu, maka diskusinya itu menjadi lebih terarah. Karena LAI menerjemahkan kurios Yesus itu menjadi Tuhan Yesus, baik yang Islam maupun yang Kristen, kedua-duanya sama-sama terpeleset karena terjemahan yang salah. Tuh. Nah, Di sekolah-sekolah Satu lagi. debater Muslim Iya. pertama atau termasuk dalam hal itu adalah saya. Ya, saya memilih-milih. Saya nggak mau diskusi dengan orang awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar, dengan Ustadz Nandar? Karena dalam menurut saya Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Tuh, senyum saya. Woi, senyum Dengan nih. Islam yang di atas rata-rata, contohnya Kang Sunandar, ya, Sugi, Islam kan? ya, itu Bukan saya akui Kristen, orang-orang yang memang dia Islam kan? ngerti gitu tentang Islam. Tahun Islam bukan pendeta Kristen. Debater Oke, sebentar Pak. Sebentar ya, sabar Pak ya. Nah, sebentar ngomong tentang saya, ngomong tentang Bible bahwa terjemahan yang benar bukan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus. Benar nggak ucapan Edis? Macet. Silakan. Benar nggak ucapan Edis tadi? Silakan Pak, saya diam. Kamu diam ya. Iya, diam saya. Tadi Edis bilang mau debat sama kamu karena pengetahuan Islam kamu di atas rata-rata. Yang pertama dulu Pak, itu video kedua. Yang pertama dulu loh. Yang video pertama dulu, kenapa loncat video yang kedua? Itu tentang pribadi saya. Itu nggak ada kepentingan, nggak ada urgensinya. Yang urgensi itu yang pertama. Video yang pertama, kalau Bapak lupa saya putarkan lagi. Coba. Kamu Nah, dia udah. Jangan Pak, saya putarkan lagi sebentar. Saya putarkan lagi biar yang video yang kedua saya remove ya. Nggak usah digubris video yang kedua. Nah, saya bukakan lagi nih. Muslim. Di sekolah-sekolah teologi Ini nih. itu dipelajari teks aslinya. Hanya saja ada sebuah dogma atau ada suatu keyakinan konservatif, ada suatu warisan turun-temurun yang mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar gitu loh. Jadi seperti kebiasaan begitu untuk mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar, padahal ya
terjemahan LAI ini kalau saya lihat, ya kalau saya pelajari, ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Saya punya buku bagus, ini juga punya LAI, ya, ini punya LAI, tapi ini di edisi study dia Alkitabnya edisi study. Di sini dijelaskan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau misalnya LAI menerjemahkan itu, maka diskusinya itu menjadi lebih terarah. Karena LAI menerjemahkan kurios Yesus itu menjadi Tuhan Yesus, baik yang Islam maupun yang Kristen, kedua-duanya sama-sama terpeleset karena terjemahan yang salah. Nah, Di sekolah-sekolah teologi. Sekarang jawab jujur. Bagaimana menurut Anda pernyataan Edi Sidabutar, benar atau salah? Itu kan menurut Edis. Loh, tadi percaya. Enggak, iya tahu itu. Iya, menurut Edis, makanya saya tanya. Nah, menurut Edis yang benar itu bukan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus. Itu benar atau salah? Bukan menurut ahli. Itu kan menurut dia. Berarti salah. Saya tidak mengatakan salah atau Macet Bapak ini. macet gimana? Tadi percaya sama Edis. Ini saya kasih flashback ke belakang dulu. Saya percaya kalau Edis berkata benar. Oke. Video yang tadi yang dikatakan Edis benar atau tidak? Saya berkata kalau Edis berkata benar, dan saya tidak percaya kalau Edis berkata tidak. Itu Edis tadi berkata benar atau berkata bohong? Itu menurut dia. Saya macet. Tadi kan Anda bilang kalau Edis berkata benar saya percaya, kalau Edis berkata tidak benar saya tidak percaya. Video yang dikatakan Edis Sidabutar tadi benar atau tidak? dengar, setiap jawaban mengenai sifat itu malah sifat. benar. Yang dikatakan Edis barusan bahwa pengucapan Tuhan Yesus nggak benar, yang benar adalah Tuhan Yesus. Nah, ucapan Edis tersebut, pernyataan Edis Sidabutar tersebut benar atau salah? Coba Pak. Itu kan menurut dia. Macet sih Pak. Saya ulangi. Tadi Bapak mengatakan saya percaya sama Edis, saya taat sama Edis. Kalau Edis benar, saya percaya. Tapi kalau Edis salah, saya tidak percaya. Nah, ucapan yang barusan diucapkan oleh Edis Sidabutar dalam video tersebut benar atau salah? Saya tidak bilang taat. Tadi di awal taat, sekarang tidak. Bapak kok mencela-mencela Pak? Saya bilang taat di mana? Ya udah, oke, saya ralat. Bapak tadi mengatakan kalau Bapak percaya si Edis, kalau Edis benar, betul? Hei. Bapak tadi mengatakan kalau Bapak percaya sama Edis, kalau Edis berkata benar. Pertanyaan saya, apa yang dikatakan Edis dalam video saya barusan saya putar itu benar atau salah? Pernyataan si Edis. Menurut dia. Menurut dia. Menurut Bapak benar atau tidak itu muatan materi yang dinyatakan Edis Sidabutar itu benar atau salah? Menurut dia. Menurut dia. Menurut Bapak benar atau enggak? Katanya Bapak mau ikut Edis. Enggak. Kalau Edis. Menurut dia. Menurut dia. Itu jawaban dia. Ngapain? Ya, jawaban Edis Sidabutar terkait Tuhan dan Tuhan ini Bapak percaya apa enggak? Jawaban dia tidak ada urusan sama saya. Tadi Tidak ada. saya ulangi dari awal nih. Saya ulangi dari awal. Bapak percaya sama Edis Sidabutar atau tidak? Itu urusan dia, bukan saya. Tadi Bapak bilang percaya kalau Edis berkata benar. Sekarang bilang itu urusan dia. Gimana sih Pak? Macet. Dengar. Kamu itu membawa Udah Bapak harus diruqyah dulu nih. Naikin mana sih Emak nih? Mak, ngaji dulu Mak.
Ini Bapak JB, Bapak harus diruqyah dulu nih sama Bunda Emak biar lancar ya. Oke, Mak, ngaji Mak. Ini ada Bapak JB nih, udah jadi pengikut Edis, percaya dia. Bapak bilang, Loh, tadi Bapak bilang, saya percaya Edis tidak butar kalau Edis berkata benar. Betul nggak Bapak tadi ngomong gitu? pengikut. Bukan berarti pengikut. Loh, berarti Bapak nggak percaya Edis dong. Kita Kristen bukan sama seperti kalian. Loh, Yang apa-apa langsung ikut. Oh enggak. berarti Edis salah. Edis salah. Loh, bukan. Beda nih, Pak. Udah. Kita jeda dulu, Bapak JB, Bapak JB di ngajiin dulu sama Bunda Neng nih. Di ngajiin dulu, nanti kita lanjut. Perlu. Saya nggak perlu. Diruqyah dulu biar otaknya lancar, Pak. Kabur, Bapak JB, kabur, Bapak Pastor. Ini kayak sekolah pendeta ya. Ini teman-teman, ini kecil ya, sekolah pendeta kayaknya. Mau Lukas. Wah, nangis di pojokan nih, Pak. Nangis dia. Ketahuan kalau dia mengikut Edis, percaya sama Edis. Kasihan nih. Pak, maafin saya Pak ya. Jangan ikutin Edis ya Pak. Ternyata Edis tidak percaya Yesus Tuhan. Oke, Bapak ngajiin dulu ya. Mak, ngajiin Pak Quran surat Maryam, Mak. Nggak perlu. Saya nggak perlu. Saya bukan Islam. Iya udah Bapak dengerin aja 3 ayat nanti Bapak baru diskusi lagi sama saya ya. Saya nggak perlu. Saya nggak pernah. Berarti percaya sama Edis kalau nggak perlu. Loh, maksud kalian untuk percaya dan menyembah itu seperti apa sih? Loh, kok malah menyembah? Mak, tadi dulu Mak ya, ini lucu nih. Tadi saya tanya sama Bapak percaya sama Edis tidak butar enggak? Percaya. Ikut enggak? Ikut. Taat apa enggak? Taat. Kalau si Edis tidak butar benar, saya percaya, saya ikut. Oke, terus saya tunjukkan videonya. Setelah saya tunjukkan video, Bapak bilang itu terjawaban dia. Sedangkan pertanyaan saya, yang diucapkan Edis tidak butar ini benar atau salah? Aduh, si Bapak pendeta ini. Pendeta lagi, ngomong kamu tuh bacot, kamu tuh yang benar. Bunda Mila ketawa di bawah, Bun. Lucu nih, Bun. Aduh. Bunda naik, Bunda naik, Bun. Ini harus pakai logika Bunda Mila nih, Bun. Siapa tahu mualaf lagi, Bun. Ini, Bun. Ini harus pakai logika ini. Nggak bisa kalau nggak pakai logika nih. Aduh. Ternyata dia aduh. Kok jadi begini sih? Bapak kok jadi begini, Pak? Aduh, nggak jaga saya, Pak. Aduh, sorry ya. Aduh, sorry. Beneran ya? Iya beneran ya? Ada apa kabar, Bun? Alhamdulillah, ya Allah. Pak siapa ini? Pak CB. Kenapa Iya. itu saya naik berubah langsung? Apa mau ikutan di sini banyak nih teman-teman di sini? Hah? Ayolah Bun. Bunda Mila Kalian, kalian itu jangan pergunakan segala cara. Maksudnya gimana? Orang kita baik-baik. Belajar banyak Kang Nandar tuh orangnya super baik. Banyak belajar di Kok segala Edis. cara sih? Tuh, pengikut Edis dia. Kontrol Edis, percaya sama Iya. Edis. Percaya dia. Berarti apa? Saya kalau dia percaya Edis, berarti Edis saya Tuhan. pengikut Gimana Yesus kemarin? Kristus. Yesus Kristus. Ya. Kenapa Yesus Kristus? Saya juga pengikut Yesus Kristus. Bang Nandar salah pilih orang nih. Enggak, dia udah jadi pengikut Edis tadi. Cuma pas Edis bilang Yesus bukan Tuhan, dia kan. Tuhan Nandar, kamu itu jangan membawa narasi kemana-mana, Nandar. Kok bawa narasi kemana-mana sih? Pengikut Edis. Tuh kan pengikut Edis. Kamu bilang saya pengikut Edis. Sama Edis. Saya pendeta, saya pastor. Ngomong apa kamu? Bentar, logikanya nih, kita main logika. Kalau Edis, Zainuddin, siapa lagi yang ke sini? Saipudin bukan Zainuddin, Bunda Mila.
Bukan Kalau Jainuddin, dia- Saifuddin. Iya, Saifuddin. Kalau dia benar, dia nggak akan kabur lah. Itu aja logikanya. Dia harus berani menghadapin. Nah, Tuhan Yesus katanya berani menghadapin. Dipukulin orang ini. Lah ini baru dikejar. Siapa kemarin orang Kristen waktu naik tuh bilang, oh saya mesti cari tuh si Saifuddin menjelek-jelekan orang Kristen. Baru begitu aja udah kabur. Terus mau diikutin yang begitu, wah sesat itu mah namanya. Ya ikut aja pikiran kalian. Gimana Pak? Gimana Pak? Gini? Kok Ikut pilih? pikiran kalian. Kok pikiran kalian? Emang dia ini, emang dia pelangi nih, Bang. Kelihatan kok. Lagi gak tuh? Pelangi, Alangkah indahnya merah kuning hijau di langit yang biru. Apa lanjut? Aduh. Lukis Bu Agus. Setiap Gimana Pak? Gimana? itu jadi gitu ya kan. Pengi ciptaan Tuhan. Allah. Nah. Tuh, gimana tuh aduh si abang. Nandar, Saya demen nih sama dia. kamu lebih ngondek lagi Nandar. Kamu bilang saya ngondek. Kamu lebih ngondek lagi. Kok dia Wah, ngondek? apa sih? Bang Nandar buka filternya, saya dari tadi komen di bawah. Apa tuh? Jangan pakai filter katanya Bang, udah pakai Jangan pakai kumis aja, filter. kumis. Nah, gini aja deh. Nah, gitu kan ganteng. Iya, mending begitu. Jadi apa nih, mau diskusi apa nih? Lanjutlah. Saya mau Bunda Mila tadi dia udah Lagi Bun. Lagi. kesian dia, ntar nangis lagi. Dia ini kayak Harvey Malaiholo, mukanya ganteng. Wih, saya ada peborong ya. langsung langsung berubah. Aduh, hodamnya keluar dia. Seru nih, wah. Kang, kalau kayak gini kita nggak normal nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi-pagi seru nih. warahmatullahi wabarakatuh, Ahi. Waalaikumsalam. Bunda Bunda Mila, Rahmat. Bunda Neng, Waalaikumsalam. Bang siapa? Bang JB. JB Club Bang 3. Ini kita barusan nyanyi pelangi-pelangi nih barusan. Oh. Kenapa bisa nyanyi saya- pelangi? Kang Ya ini udah. saya akunnya yang 20.000 ya ini ya. Semuanya dibawa ke arah situ, lucu tau nggak? Oh ya, 20.000 Bun. Iya iya. Siap. Masa saya gitu saja sudah jelekin saya, katanya saya ngondek. Wih, Saya mau Apa sih, Pak? Ngomong apa, Pak? Hal dulu Kang Nandar, izin mau meluruskan satu Ya, hal. boleh, Kan boleh. saya baru posting, Kang Nandar kan lihat saya baru posting di Walk of Fame yang star untuk nama-nama Apa? orang-orang terkenal itu kan. Jadi kan nama Nabi sampai nama Muhammad Ali boxer kita kan di dinding tuh supaya nggak Iya. diinjak-injak tuh hebatnya. Orang lain semua di bawah, mau siapa dia, mau Kevin Costner, mau siapa aja, itu semua di lantai. Nah, di sini ada orang yang bagian suka bikin yang palsu-palsu gitu loh. Jadi saya di situ kasih $10, dibikinin lah nama saya di situ. Banyak yang komen, "Bun, Nabi Muhammad jangan di lantai," katanya gitu. Nama Muhammad Oh. jangan di lantai. Padahal itu kan habis selesai difoto diangkat lagi. Jadi Iwan Pila yang ngelihat PT saya kayak nama Mila Muhammad itu bukan saya ditaruh situ. Kalau saya taruh situ, wah saya mau udah nggak ngomong sama Kang Nandar, udah terkenal itu bintang film hebat-hebat di situ. Itu cuma nama buatan aja. Yang benar tuh namanya Muhammad Ali itu di dinding. Jadi biar orang spesial ya. Iya. Oke. Teman-teman Itu aja. bantu subscribe layar, bantu laporannya dan juga follow ya debater yang di atas. Follow juga Bapak Clothing ini, Bapak Clothing yang mempercayai Edis ya teman-teman. Kita saling follow semuanya. Terima kasih. Bapak Tadi sudah Clothing ada ya. hiburannya juga pelangi-pelangi alangkah indahmu. Ya. Baik. Iya benar, pelangi-pelangi. Mau dilanjut lagi Pak diskusinya Pak? boleh saya ngomong? Boleh, silakan. Boleh. Ya. Jangan satu sisi yang jadi senjata buat kalian lalu kalian framingnya kemana-mana. Nandar ini tadi bilang saya pengikut Edis, terus saya pendeta, terus saya pastor, terus gaya saya yang
sebenarnya saya cuma bikin begini, tapi dibilangnya saya Ya bercanda juga, bercanda juga, nggak serius. Nandar. Jadi Bercanda juga, Bang. kamu itu jangan seperti itu. Menilai segala sesuatu jangan dibawanya ke hoax. Siapa yang hoax? Aduh, hoax sama Yang saya. Enggak. Pemberitaannya kepada saya hoax. Bercanda begitu, emang nggak bisa bedain bercanda sama hoax. Ya, selamat malam Ya, Bang. dia hoax sampai dinyanyi-nyanyiin. Bang 50. Oh ya, nyanyi kan lagu umum, masa nggak boleh nyanyi? Kalau Anda lagi yang punya Nah, pengalaman. ini tipenya. Jangan seperti itu. Udah diskusi Satu aja kata bang. saya, Bang, Satu kata Diskusi saya, aja yuk. Yang di atas aku. imbas. Diskusi Satu kata aja, saya, Bang. langsung dipotong. Satu Oke, kata saya silakan, langsung diskusi. dipotong. Bang Mandar, silakan Makanya bernarasi diskusi. Bang Jibe. Itu Bernarasi Bang Jibe. sebenarnya saya cuma pancing. Bang Jibe izin saya Saya moderator cuma di sini pancing, untuk tapi- menitipkan ya. Nah, Bang Jibe, bentar. Ini tadi kan jadi sebentar. Jadi itu sebenarnya tadi saya cuma pancing. Kenapa? Debat seperti ini tidak sehat. Biarkan ngomong. Ya, kenapa Tapi nih, sudah Komal? ngomong sebentar, langsung di-cut. Sinu ngomong sebentar, langsung di-cut. Ini si Nanda Oke, ini. kasih waktu dia. Soundnya Kasih waktu. lebih besar daripada kami. Berapa menit Pak? Minta waktu berapa menit? Masing-masing 2 menit ya. Bukan Silakan. gini. Sebenarnya saya sudah tahu. Saya sering ikutin izin Pak, debat saya seperti mau ini. nyapa tamu dulu Pak. Izin saya mau nyapa tamu, silakan ya. Wah, Selamat malam Bang silakan. 50 juta. Bang Silakan. 50 juta. Selamat malam Bang. Oke, selamat malam buat Bang Landar, buat Bunda Mila, Bunda Rahma, Neng Sudiman, JB, shalom abangku. Ya. Halo. Di sini coba Soalnya gini bang, abang di atas, soalnya aku di bawah dulu. soalnya mengucapkan shalom cuma sama kita Bang JB. Shalom. Baik. Gini baik, Bang, baik. saya tanggapi seperti Sebentar yang abang, bilang. sebentar ya, sebentar abang. Abang izin sebentar. Di sini ada narasumber kami yaitu Bunda Mila, Bunda Rama dan Bang Yonatan Nandar. Kita tadi abang typing di bawah, naikkan saya biar imbang. Baik, saya naikkan. Di sini ada 2 narasumber Kristen juga yaitu Bang JB sama Bang 50 IT ya. Kita ini dulu samakan persepsi. Abang silakan mau bernarasi dulu atau mau ditanya atau bertanya biar kita juga untuk menyiapkan kembali pertanyaan atau yang pertanyaan untuk abang ataupun yang ditanyakan oleh abang kepada kita. Baiknya bagaimana bang maunya? Bang, gini, Oke. saya bernarasi dulu Kak ya. Baik. Ya. Tadi kan Bang Nandar Silakan, mengatakan Abang. kalian percaya sama Edis katanya, kan? Ya kan Bang Nandar kan? Begini Bang Nandar, Edis TV itu Nggak ada memang suara dia- Nandar nggak ada suara. Enggak, jangan bahas Edis lagi. Ngapain sih ini oton-oton menyembah Edis TV ini? Gini Bang, bukan menyembah gini Bang. Gini Bang, maksudku dengar Bang. Menuhankan Edis. Ah kan, potong. Tadi ini kasih waktu mau dijawab potong. Iya, enggak, maksud saya ini narasumbernya Bunda Rahma sama Bunda Mila. Enggak gini. Silakan diskusi dengan tema baru. Dengar, Bang. Move on Saya- dari aduh, enggak move on berarti. Tadi kan bang. Oke bang, lanjutkan bang. Tadi abang 50 mengatakan silakan lanjut. begini Bang. Abang tadi mengatakan kalau Tuhan itu Tuhan. Bang JB, iya. Abang dibilang Bang Edis itu benar. Tuhan itu Nah, Tuhan. bener. Gini Bang. Udah. Aduh. Nggak, Abang, jangan ketawa dulu Bang. Gini Bang, yang harus kita perdebatkan itu Bang, bukan soal hal kecil seperti itu Bang, tapi tentang kebaikan kita dalam hidup ini. Enggak ada kita Beda mempersoal lagi, seperti beda itu, Bang. cerita lagi, beda lagi nih lain. Potong. Lain lagi cerita nih. Potong. Potong, jeder. Enggak, apa Itu jagonya dia, si jagonya si Bandel abang gitu. terlalu kan, abang ketawa. Bang, sebentar izin. Justru itu Silakan. sesuatu yang sangat penting karena itu menyangkut akidah, keimanan, Bukan. konsep ketuhanan. Sama itu kami enggak ada, penting. sama kami enggak ada itu. Karena kau tidak mau tapi dibahas kalau ketika kami Yesus itu diajarkan, kurios. begini Kak. Yesus itu Tuhan. Kak, Yesus saya- di Bibelmu bahasa Yunani Tuhan, bukan Tuhan. Belum ada Kalian 2 menit aja dong. mengada-ngada. Belum ada 2 menit saya ngomong.
Nggak usah goes, ngomong banyak-banyak di sini Udah goes, khotbah. saya udah goes, men. Emang kau siapa mau Begini. dikasih ngomong nggak jelas? Yang Bang dibahas JB. itu konsep ketuhanan. Bang JB Sebentar. udah Bang tengok kan. Sebentar ya, Kita nggak bisa saya ngomong, 50 Bang. IT. Kita nggak bisa 50 IT ngomong, dengar, Bang. Bun. konsep ketuhanan Nggak Anda bisa. itu sangat penting loh. Salah Tahun bertuhan apa? Kau masuk neraka. Kenapa? Bisa, Bu. Kau tidak bisa Sama Bang Handi, sama Bang Handi. Kita nggak bisa ngomong sama mereka. dengan manusia. Kau nggak bisa bedakan. Kau nggak bisa Pantasnya bedakan tuh manusia dengan Tuhan. debat Yang langsung. penting kita bahas. Izin Bunda Rama, izin semuanya. Bang Saya JB, kata kamu dulu. Bang JB saya setuju kasih ya kata kalau kamu Tuhan dulu, itu Bang. kita samakan sama Bang Edis. Stop, sini gue yang ngatur. Sini gue yang ngatur dulu. Sebentar ya. baik, Bang Andi, Sekarang ini 50 IT dulu ngomong 2 menit, silakan. Terserah mau ngomong apa. Betul lah Bang kita ini. Betul lah Bang kita ini. Yang ngomong lah. Oke Bangku. Tadi kan Bang Nandar mengatakan kalau Edis itu mengatakan kalau Tuhan itulah Tuhan, kata Bang kan. Dengar Bang ya. Setiap manusia itu ada kesalahan Bangku. Tetapi jika dia mengajarkan kita untuk berbuat jahat Bangku, contohnya kamu Nandar harus- moderator. Lanjut. Tetapi ketika dia mengajarkan kita untuk berbuat jahat, contohnya kamu harus membunuh supaya kamu masuk surga, kamu harus mencabuli di bawah umur supaya kamu masuk surga, itu baru Bang kita harus Apa sih? Kemana? Kan abang potong nih. Abang potong apa yang saya Terusin, bilang. 1 menit lagi Bang. Tetapi terusin. jika dia berkata seperti itu abangku, baru kita bisa melawan. Tetapi karena suatu kata Tuhan itu adalah Tuhan, itu membuat kita berdosa. Sorry abangku, itu tidak ada pengaruh itu Bang. Kenapa Bang? Oke. Karena saya lihat di KBI Bang, Tuhan itu adalah Tuhan. Coba Bang tengok apa arti di KBI Tuhan. Karena Abang kan sering nengok-nengok di KBI. Apa arti Tuhan itu? Tuhan itu adalah dia itu sebagai majikan. Ya udah, Tuhan Yesus itu sebagai majikan kami Bangku. Coba Bang tengok KBI apa itu Tuhan. Oke, cukup. Sekarang topik kita adalah apa perbedaan Tuhan dan Tuhan, Kurios dan Theos. Sekarang ke Bang Nandar dulu. Kurios dan Theos, Tuhan dan Tuhan. Ya, Bang Nandar. Ya, Bang Nandar mungkin ke belakang. Siapa Kristen mau mewakili? Apa arti Tuhan? Apa arti Tuhan? Itu dulu. Silakan. Siapa mau mewakili? Kau pada diam, disuruh ngomong. Silakan Bang Rapula atau Bang JB silakan. Siapa Kristen mewakili menjelaskan apa itu Tuhan, apa itu Tuhan? Silakan. Begini Bangku. Ya. Kami memang Kristen Bangku kan. Kami memang Kristen Bang. Tapi kami Bang, saya sendiri, saya tidak ada sebagai untuk mendalami. Tapi pertanyaan orang seperti yang Bang Nandar katakan tadi Bang. Kenapa kalian manggil Tuhan? Udah cukup dulu Bang, Anda nggak menjawab, ini giliran Bang Nandar. Bang Nandar jelaskan apa arti Kurios, apa arti Theos, apa arti Tuhan, apa arti Tuhan. Ini dulu topiknya di sini. Silakan. Bang Nandar dulu. Sebentar. Saya boleh ngomong. Kalau saya persilakan Anda diam. Iya, diam aja. Nah, sekarang jadi dengarkan saya moderatorin, dengarin. Anda nggak boleh ngomong luar topik ya. Apa perbedaan dan persamaan Tuhan dan Tuhan? Tuhan dan Tuhan aja, itu aja. Silakan. JB silakan. Iya. Kalau cara Tuhan sama Tuhan dalam iman kami Kristen, khususnya kami yang bukan tidak pernah ya, kami yang tidak mendalami ajaran ataupun didikan firman ini seperti pendeta dan sebagainya, ini kan cuma permasalahan bahasa. Cukup ya, Anda tidak bisa mendalami dan Anda nggak bisa menerangkan. Standby. Silakan Bang Nandar lagi. Silakan Bang Nandar. Yang lain diam. Oke, boleh ya. Udah Abang diam dulu. Udah belum. Kalau belum suruh lanjut aja Bang Andi. Kalau dia belum, udah belum. Sekarang giliran, udah dia nggak bisa menjelaskan. Bang Nandar Oke, silakan. saya jelaskan ya. Aku besarin dulu ya. Baik, saya jelaskan dalam 3 bahasa. Loh, kok kaget banget ya gua jelasin dalam 3 bahasa. Supaya juga Anda balik dulu. Gitu loh, silakan. Ya. Sebentar saya Baru mencari ya. Saya 1 menit ya sebelum ke akhir Nandar ya. 1 menit.
Ini secara umum ya. Iya, iya. Kalau beliau secara Boleh, etimologi, secara bahasa, secara umum ya. Tuhan, perbedaan utama antara Tuhan dan Tuhan itu terletak pada konteks dan maknanya ya. Tuhan umumnya digunakan untuk atau merujuk kepada seseorang dengan kedudukan atau jabatan tertentu ya, itu untuk orang. Jadi Tuhan itu ya merujuk kepada seseorang, manusia, orang kan manusia yang dengan kedudukan jabatan tertentu. Sementara Tuhan nih ya, tadi Tuhan nih, Tuhan digunakan untuk merujuk kepada entitas tertinggi dalam agama nih ya. Jadi konsep Tuhan itu di dalam agama yang dianggap sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Ah, itu perbedaannya. Silakan lagi. Ya, silakan Bang Nandar. Benar dijawab. Baik. Nih, aku jelaskan dalam 3 bahasa. Ini dalam LA ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memanglah aku guru dan Tuhan. Ya. Dalam bahasa Yunaninya Humes ponaite me ho didaskalos. Kai ho kurios. Kai kalos legete emigar. Nah, di sini disebutnya kurios. Kurios itu bukanlah ilah. Kurios itu bukanlah Tuhan, tetapi Tuhan. Di mana buktinya? Saya punya kamus bahasa Yunani. Saya tunjukkan. Ya, kalau God itu bukan kurios. God itu dalam bahasa Yunaninya itu theos. Nah, sebentar ya, saya tunjukkan kamusnya biar tidak ada dusta di antara kita. Ini kamus bahasa Yunaninya nih. Ya, bahasa Yunani koine ya. Kita buka di sini. Teman-teman lihat nih. Theos. Theos adalah ilah, dalam bahasa Inggrisnya God. Itu katakan Yumais Mehod Emigar. Ini dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibraninya, Atem kalian kor imli, kalian memanggil aku rabai, rabi ya, guru. Fe adon, adon itu tuan. Ya, yafeh atem oshim sheken anihu. Betul sekali kalau aku ini adalah guru dan tuan. Ini dalam bahasa Ibrani. Kita buka di dalam Alkitabul Muqaddas atau Fandik. Ya, ini orang-orang Islam pasti bisa baca ya. Saya bacakan di dalam versi Alkitabul Muqaddas. Antum kalian tad'unani memanggilku mu'aliman, mu'alim orang berilmu, wa sayyidan. Tuh, sayyid bukan ilahun. Di dalam bahasa Arabnya sayyid, Alkitabul Muqaddas. Makanya di dalam Islam itu ada kata-kata gini. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajmain. Ternyata benar itu sudah dirubah dari kata Tuhan menjadi Tuhan. Saya tunjukkan Bible-nya. Nah, kita lihatkan teman-teman ya. Yohanes 13:13 sebelum dirubah. Yohanes 13. Nah, teman-teman lihat ya. Ini sebelum dirubah oleh LAI di dalam TL. Bang Andi bisa bantu baca Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyapa aku guru dan Tuhan. Tuhan. Terus kamu menyapa aku guru dan Tuhan. Ada selanjutnya? Halo? Dan perkataanmu itu betul sebab memang aku guru dan Tuhan. Oke, sekarang kita lihat. Tadi kan Bapak ini pengikut Edis, percaya sama Edis. Sekarang kita lihat kesaksian Edis Sidabutar. Ya, sebab
Sebentar. Sebentar Pak, tadi lo kenapa takut banget? Sabar. Lo. Tadi katanya percaya sama Edi. Saya tunjukkan video Edi Sidabutar, bener apa enggak? Pernyataannya dengan pernyataan saya. Teman-teman kita lihat dulu ya. Nih, lo takut banget sih. Teologi itu dipelajari teks aslinya. Hanya saja ada sebuah dogma atau ada suatu keyakinan konservatif, ada suatu warisan turun temurun yang mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar gitu loh. Jadi seperti kebiasaan begitu untuk mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar, padahal ya terjemahan LAI ini kalau saya lihat ya, kalau saya pelajari ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Saya punya buku bagus, ini juga punya LAI ya, ini punya LAI, tapi ini di edisi study dia Alkitabnya edisi study. Di sini dijelaskan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau misalnya LAI menerjemahkan itu, maka diskusinya itu menjadi lebih terarah. Karena LAI menerjemahkan kurios Yesus itu menjadi Tuhan Yesus, baik yang Islam maupun yang Kristen, kedua-duanya sama-sama terpeleset karena terjemahannya salah. Ternyata terjemahannya salah karena sebelum itu bukan Tuhan Yesus tetapi Tuhan Yesus menurut Bible edisi study. Cukup, sekarang kita kasih teman Kristen dulu ya. Siapa yang mau menanggapi ini? Apakah Anda menyanggah Bang Nandar atau Anda mengiyakan? Anda setuju dengan Bang Nandar atau Anda mengiyakan? Silakan. JB atau 50 ya, IT ini silakan, siapa yang mau bicara? Saya Bang JB ya. Ya JB dulu, silakan JB dulu. Bang JB silakan. Oh ya, oke. Kalau merujuk dari penjelasan Bang Nandar tadi, ini soal kepercayaan iman kami kan, dikatakan Tuhan, dia Tuhan kami, mati, Yesus mati dan bangkit bagi kami, itu Tuhan kami. Kalau dikatakan Tuhan sama Tuhan, itu kan cuma bahasa yang selama ini memang dimanapun ini bahasa Indonesia. Bang, saya potong sebagai moderator, saya potong. Ini nggak teologis, tapi ini kritik teks. Ini nggak teologis, Bang, kritik teks ya. Bedakan teologis sama kritik teks. Silakan. Iya betul. Masalah ini permasalahan teks ini, tapi ini sudah dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini, kalau dibilang memang bahasa paling sulit. Jadi kalau misalnya ini cuma soal bahasa saya pikir nggak jadi permasalahan yang begitu berarti bagi kami. Pertanyaannya, penjelasan Bang Nandar itu Bang, apakah Anda dengerin dulu Bang, saya kan moderator. Pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju dengan penjelasan Bang Nandar atau Anda mau menyanggahnya? Artinya penjelasan Bang Nandar tadi kami tidak terlalu paham. Artinya maksudnya mau arahnya kemana? Oke, nggak paham. Penyebutannya itu harusnya kemana? Cukup Bang, cukup. Permasalahannya kan Cukup Bang. Saya udah menjawab. Penjelasan Bang Nandar, Anda nggak paham kan gitu. Nanti dipahamkan lagi yang kedua kali. 50 IT lagi, silakan. Setuju dengan penjelasan Bang Nandar atau Anda menyanggahnya? Silakan Bang, 50 IT. Silakan. Buka mute-nya. Bang Nandar, kasih aku moderator Bang. Tadi Oh iya. Tadi pembahasan Bang Nandar itu mengatakan kalau Tuhan itu tidak ada, tapi Tuhan begitu Bang. Ini loh penjelasannya mengenai teks antara
Tuhan dan Tuhan. Original teksnya udah dijelaskan tadi. Apakah Anda mengerti penjelasan Bang Nandar? Iya, makanya saya bilang tadi bahwa di situ kan ada perbedaan Tuhan dan Tuhan begitu kan tadi di Alkitab sama bahasa Ibrani kan begitu tadi maksudnya kan? Oke, kalau begitu diulang sekali lagi Bang Nandar. Silakan diulang sekali lagi. Iya, Ini iya. pelajaran gratis loh untuk kalian semua. Pelajaran gratis. Ya, silakan. Iya, ntar saya gedein lagi ya. Enggak paham. Sebentar. Bang Handi tolong gedein layar saya, Bang. Aduh, Halo, coba layar saya digedein, Bang. kok nggak bisa? Masa nggak bisa? Iya, coba yang lain. Bisa bang, Yang lain kalau bisa. sendiri host Nggak bisa, nggak. Oh, gitu ya. Nggak bisa ngegedein host. Coba nanti kalau yang lain ya. Bisa, kecuali. Ntar aku jelasin lagi. Habis ini saya titip ya King James Version ya, Yohanes 13:13 ya. KJP-nya ya Bang Nandar. Lanjut. Iya, ya. Ntar. Ntar ya, sabar ya. Saya buka data dulu. Baik. Sebelum saya jelaskan, Pak JB sama Pak Bang Soid, mohon maaf ini saya panggilnya apa nih? Bang Soid, 50 Soid, hah? 50 IT. Oh, 50 IT. Saya kira itu jadi S gitu ya. 50 IT. Bang 50 IT sama Pak JB, Yesus sehari-hari berbicara bahasa apa? Tahu atau tidak? Kalau tidak, katakan tidak. Kalau tahu, katakan tahu. Bahasa Yahudi. Yahudi bukan bahasa. Yahudi bangsa bukan bahasa. Bahasa Yahudi Ibrani. itu orang, Yehuda. Bahasa apa? Bahasa Ibrani. Oke, kalau Pak JB, Yesus berbicara sehari-hari bahasa apa? Pak, kemute Pak JB. Dibuka mic-nya Pak, baru ngomong. Bahasa Aram. Betul. Berarti Pak JB pinter nih. Teman-teman, Yesus itu hanya menggunakan dua bahasa, bahasa Aramaik sama bahasa Ibrani. Tidak ada tercatat di dalam Alkitab kalau Yesus berbahasa Yunani. Makanya ketika Yesus bermukjizat, ketika menghidupkan Lazarus, itu bilangnya apa? Efata. Efata itu bahasa Aramaik. Nah, baik, saya tunjukkan Alkitab berbahasa Aramaik atau namanya apa? Pesita teks. Ini saya tunjukkan pesitanya. Nah, saya tunjukkan pesita. Ini adalah Bible dalam bahasa Aramaik. Teman-teman lihat ya, ini Bible dalam bahasa Yesus, the New Testament in Syriac, the Syriac Bible according to the Pesita text, namanya Pesita. Nah, pertanyaan kedua, ini kan kita bukan berdebat ya, berdiskusi. Saya akan menjelaskan apa-apa yang kiranya teman-teman tidak ketahui. Kalau Tuhan dalam bahasa Aramaiknya apa, Pak JB? Tadi Pak JB jauh benar kalau Yesus berbahasa Aramaik. Bahasa Aramaiknya Tuhan itu apa? Saya nggak tahu. Tahu? Nah, nggak tahu. Saya nggak tahu. Nanti tanya Aldo Tulung Alo. Teman-teman kalau nggak percaya saya, nanti tanya Romo Aldo Tulung Alo. Kemudian kebetulan saya sama Romo Aldo adalah salah satu orang yang belajar bahasa Aramaik. Jadi Aramaik itu ada tiga, ada Aramaik Serto, ada Aramaik Estrangelo, ada Aramaik Madenhoyo. Yang dipelajari oleh Romo Aldo atau Aldo Tulung Alo itu Aramaik Estrangelo. Sedangkan yang saya pelajari adalah Aramaik Serto. Tuhan di dalam bahasa Aramaiknya adalah Morio. Kalau dalam bahasa Aramaik Serto. Karena yang saya pelajari Serto. Kalau menurut Romo Aldo atau Aldo Tulungalo itu Maria. Jadi Tuhan dalam bahasa Aramaiknya itu Maria. Saya tunjukkan sekarang. Yohanes 13 ayat ke-13. Ya, tanya nanti Aldo Tulungalo. Kita buka Yohana
ya, dalam bahasa ini Yohana, John. Kita buka John 13. Nah, ini Aramaik, Yohanes 13 ayat ke-13 nih. Saya bacakan, atun morentun li, kalian, atun itu kalau dalam bahasa Arabnya antum ya. Atun morentun li, kalian memanggil aku apa? Raban. Nah, kalau dalam bahasa Ibraninya rabi. Ya, maran. Maran itu dalam bahasa Aramaiknya Tuhan. Ternyata Yesus dipanggil di dalam bahasa Aramaiknya bukan Maria, bukan Tuhan, tetapi Maran. Coba lihat teman-teman, lihat ya. Hurufnya seperti huruf bahasa Arab, mem. Ya, ini ro, ini nun. Jadi kalau ini raban, maran. Kalian menyambut aku guru dan tuan. Ini dalam bahasa Aramaik. Jadi baik dalam bahasa Aramaik. Sekarang kita lihat 3 bahasa lainnya, ya. 3 bahasa lainnya, Yohanes 13. Tadi bahasa Aramaik, sekarang kita buka bahasa Arabnya. Antum tad'unani mu'aliman, kalian memanggil aku orang yang berilmu. Wa sayyidan, sama di dalam bahasa Arab juga sayyid. Wa hasana takulana li'anni ana kadzalik. Ternyata Yesus dipanggil Said dalam Alkitabul Muqaddas. 2 bahasa. Sekarang Tectus Receptus. Yumes ponaite me hodidas kalos kai ho kurios. Ini juga kurios, bukan God. Kalau God itu bisa kita lihat di dalam kamus bahasa Yunaninya, God itu theos. Saya menunjukkan data ya, bukan asumsi ya. Nah, sebentar. Mana tadi? Kamus bahasa Yunani. Nah, teman-teman, ini ya kamusnya ya. Ini halaman 15 nih. Theos, Allah. Bahasa Inggrisnya God. Kalau Yesus adalah Allah, harusnya disebutnya theos, ya. Harusnya di sini itu theos, teman-teman. Di sininya kurios. Oke. 3 bahasa. Bahasa Ibrani 4 bahasa sekarang. Atem, kalian, korimli, rabi, kalian memanggil aku rabi, peadon. Kalau Elohim itu Tuhan, atau Yahweh, Yahweh, atem, osim, second anihu. Oleh karenanya, sebelum dirubah dan direvisi oleh LAI, Yohanes 13 ayat ke-13, Yesus dipanggilnya adalah Tuhan, bukan Tuhan. Saya tunjukkan ya, Yohanes 13 ayat 13. Nih, sebelum dirubah itu Tuhan, Bang. Kita lihat Yohanes 13 ayat ke-13. Kamu menyapa aku guru dan Tuhan, dan perkataanmu itu benar, sebab memang akulah demikian, Tuhan. Makanya tadi saya tanya kepada Bapak JB Clothing, apa pertanyaan saya? Pertanyaan saya ya. Mana satu lagi? Di sekolah-sekolah teologi KJP. itu Gimana? King James Version dulu. King James Version. Ini saya punya ini Bang Andi, saya punya Alkitabnya bahasa Inggris. Saya tunjukkan ya. Ya. Saya tunjukkan nih. Sekarang bahasa Inggrisnya. Saya punya Bible dalam bahasa Inggris. Nah, ini Bunda Mila pasti tahu nih. Lord, Nih. itu jelas tuh, saya kan baca. Bunda Mila, The New American Bible, Catholic Bible Ya. Press. Saya tunjukkan di dalam Yohanes 13 ayat 13. Bentar ya. You call me teacher and Lord. Pasti gitu. Sebentar. Jelas. Nah, ini sekarang tolong dibaca. Ini John 13 ayat 13 nih. Apa nih? You call me teacher and Baca. Lord, ya. bukan. You call me teacher and master, and rightly so, for indeed I am. Master, bukan God.
Nah, dalam bahasa Inggrisnya di sini nih. Nih, teman-teman ya. You call me teacher and master and rightly so, for indeed I am. Nah, jadi yang menjadi masalah adalah LAI yang merubah kata Tuhan menjadi Tuhan. Sekali lagi saya putarkan video edisi Dabutar ya. Makanya kan tadi saya tanya, ini penting karena teman-teman ini sangat memuja-muja ya. Kita lihat nih, kita lihat teman-teman. Dipelajari teks asli. Nah, kita lihat videonya dulu. Sabar bang, ya. Sabar bang. Debater Muslim pertama atau termasuk daftar itu adalah saya. Ya, saya memilih-milih. Saya nggak mau diskusi dengan orang awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar, dengan Ustadz Nandar? Karena dalam menurut saya Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Tuh, kalau dulu Ustadz Nandar Islamnya di atas rata-rata. Saya nggak mau berdebat dengan orang awam. Sekarang debatnya sama nenek-nenek, sama mbak-mbak, sama ibu-ibu. Jadi berbanding terbalik. Kalau dulu saya nggak mau mencari orang awam, saya carinya orang yang cerdas. Terbalik. Tapi bukan video ini teman-teman ya, ini hanya selingan. Nah ini. Di sekolah-sekolah teologi itu dipelajari teks aslinya. Hanya saja ada sebuah dogma atau ada suatu keyakinan konservatif, ada suatu warisan turun-temurun yang mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar gitu loh. Jadi seperti kebiasaan begitu untuk mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar, padahal ya terjemahan LAI ini kalau saya lihat ya, kalau saya pelajari ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Saya punya buku bagus, ini juga punya LAI. Kitabnya edisi study. Di sini dijelaskan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat, itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus itu yang benar. Tapi persoalannya Bang Nanda, dia sudah bilang kalau yang benar itu Tuhan Yesus. Ini mana? Ya. Setelah dia kabur ke luar negeri demi cuan supaya dia bisa makan, tadinya Tuhan, sekarang Edis mengganti menjadi Tuhan. Setelah di luar negeri, sekarang Yesus Tuhan. Betul. Gitu. Lanjut. Iya. Kalau dulu saya nggak mau diskusi dengan orang awam, sekarang diskusinya sama orang awam. Ada nenek-nenek ditanyain, ada emak-emak ditanyain. Kalau dulu saya nggak mau diskusi sama orang awam, saya carinya ustadz-ustadz. Sekarang ada nenek-nenek ditanyain. Tapi oke lah, itu sebagai selingan saja. Kang Nandar, Bang Andi, tadi sudah saya jelaskan ya. Yang kemarin, bentar, yang kemarin itu siapa? Kang Nandar, bentar Bang Andi. Kang Nandar, yang kemarin siapa yang mengakui juga bahwa LAI itu salah? Banyak. Yang kemarin yang saya masuk. Sinatan. Nah, itu kan bagus banget itu dia benar-benar jelas itu ngasih tahu bahwa perbedaan Tuhan sama Tuhan itu. Jadi LAI ini benar-benar banyak kesalahan. Ada 6.000 kalau nggak salah kesalahan salah satu pendeta tuh. Iya. Oke. Iya. Nathan Purnomo. Cukup. Jadi sekarang nanti kita tampilkan videonya. Izin dulu benda. Nanti kita tampilkan videonya Nathan Purnomo yang siapkan Bang Nandar. Sekarang giliran JB atau 50 ayat penjelasan Bang Nandar. Mau setuju atau tidak setuju? Siapa dulu? 50 ayat dulu. Silakan. Oke, makasih ya. Coba gedein Bang Andi. Coba layarnya gedein, bisa nggak? Oke, makasih untuk kita ya. Begini aja sih menurut saya. Kalau memang situ ada perbedaan atau pengertian yang berbeda, oke mungkin ada kesalahan. Kalau benar yang dikatakan Bang Nanda tadi ada kesalahan. Tapi bagi saya sih bukan jadi membuat saya jadi kurang percaya gitu sih Bang. Kenapa seperti itu Bang? Karena di kami juga diajari itu Bang, dalam agama kami itu Bang, itu kebaikan gitu loh Bang. Itu kan terlepas dari orangnya berbuat baik atau enggak kan, seperti itu kan. Tapi kalau seperti yang katakan tadi Abang, memang kami mengucap terima kasih untuk Abang karena Abang sudah partisipasi atau sudah berbuka hati lah ya untuk melihat kita begitu kan Bang kan. Mana tahu nanti Bang Nanda nanti jadi bisa ikut nanti kan gitu dia.
Tapi untuk dari abang bilang tadi bahasa itu jadi ada perbedaan, itu menurut saya sih bang bukan kesalahan besar sih bang. Kalau itu untuk bukan kebaikan, saya pasti salah satu yang paling maju untuk menolak itu gitu dia bang. Betul kan bang JB kan? Oke. Jadi kalau Terima kasih. dan dengar bang ya. Jadi kalau itu bang untuk mengartikan sesuatu yang berlebihan atau membuat kita jadi untuk ke dalam dosa atau berbuat hal yang tidak layak gitu bang, saya paling salah satunya maju gitu bang. Tapi kalau itu hanya salah pengertian saja, contohnya Tuhan Yesus gitu bang, contoh salah pengertian, oke nanti saya akan pelajari lebih dalam gitu bang. Tapi kalau memang itu ada nanti mempengaruhi kami untuk jadi berbuat menyimpang atau segala macam dari yang diajarkan kepada kami bang, saya paling utama yang maju untuk mengapa itu bang. Oke, terima kasih 50 WIT. Sekarang gilirannya Pak JB. Beliau mengatakan terima kasih Bang Nandar atas ilmu yang gratis ini. Pak JB silakan. Ya, sama. Ya, terima kasih. Dari penjelasan Bang Nanda tadi, ini kan cuma permasalahan tata bahasa antara AI sama yang ada di Alkitab, terus yang ada di bahasa Aramnya. Saya pikir tidak menjadi masalah buat kami, karena begini, waktu Yesus mengajar untuk murid-murid, Yesus pun dipanggil guru. Yesus dikatakan Tuhan untuk kami karena pengorbanannya di tiang kayu salib dan dia mati, kemanusiaannya yang mati, dan ketika dia naik terangkat ke sorga, di situ ketuhanannya. Jadi itu menurut kami, menurut saya. Jadi kalau cuma masalah bahasa tidak berpengaruh bagi kami, itu cuma bahasa, karena bahasa di dunia ini beribu-ribu bahasa yang ada. Jadi antara sinkronisasi satu dengan yang lain itu pun tetap ada perdebatan. Bukan cuma di masalah Tuhan dan Tuhan, ada juga yang lain dalam versi lain dan sebagainya. Tapi pada intinya kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kami. Ya, itu saja. Jadi sebelum saya tutup, yang saya mau bilang kepada Bang Nanda, artinya gini, tadi itu yang awal-awal saya masuk, yang baru kita berdua, itu sebenarnya saya cuma mengetes Bang Nanda, karena begini, dari setiap perdebatan yang saya ikuti, itu soundnya itu lebih besar daripada yang punya kami. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kalimat atau setiap kata yang menjadi senjata itu pasti dikunci, dan itu akan menyerang kami. Contoh, Bang Nandar sebut saya pengikut Edis, penyembah Edis, terus saya pendeta, saya pastor. Maksudnya apa Bang Nandar? Jangan membuat hoax, karena iman kami hanya percaya untuk Yesus. Jadi jangan membawa narasi ke tempat lain. Tadi yang saya katakan, Yang lain diam dulu, biarin dulu. Nggak apa-apa. Kita harus adil lah. Nggak boleh curhat. Kita harus adil sama mereka. Nggak apa-apa. Contoh dibilang, pas saya bilang percaya langsung di lock, dikunci kata percaya itu langsung padahal kan belum dengar lanjut. Nah sekarang saya tanya, kalau misalnya bicara percaya, seorang guru yang mengajarkan kita di sekolah ketika mengatakan kebenaran, kita pasti percaya kan? Tapi percaya bukan berarti nyembah dan mengikuti semua. Enggak. Bang, saya moderator, saya berhak memotong. Menurut Anda, penjelasan Bang Nandar tadi ini, menurut Anda salah atau benar? Maksudnya gimana? Anda tadi menyimak penjelasan Bang Nandar mulai dari original teks berbagai bahasa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Pertanyaannya adalah penjelasan Bang Nandar menurut Anda salah atau benar? Silakan. Kan tadi saya sudah jelaskan, itu relatif. Kalau menurut saya relatif. Saya enggak relatif. Itu tergantung masing-masing.
tergantung siapa yang menerima itu. Apa Menurut apa saya maksud relatif. kata relatif dengan topik yang tadi? Apa maksudnya? Ya, itu kan pemahaman kita ini, Bang. Maksudnya gini, masing-masing antara umat Muslim dan umat Kristen itu beda-beda. Contoh. Oke, baik, kalau begitu saya balikin ke topik. Menurut Anda, kurios itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa, Bang? Saya bukan ahli bahasa. Nah, kalau begitu Anda standby. Jadi saya tidak Berarti bisa menjelaskan. Anda tidak ngerti penjelasan Bang Nandar tadi. Iya, karena gini. Oke, nggak ngerti Bang Nandar. Saya tanya gini, penjelasan Bang Nandar. Oke, penjelasan Bang Nandar, tapi saya mau tanya, apakah Bang Nandar ini ahli? Anda nggak berhak bertanya, saya yang bertanya, saya moderator. Nggak bisa lah. Oke, sekarang Anda Saya standby kan gantian. pengajaran itu yang saya Gantian terima kita baik maju. Ya, izin Bang, saya moderator loh. ada referensinya. Saya moderator. Saya berhak memute Anda. Sekarang kita maju selangkah giliran Bang Nandar. Yesua Amasia itu atau Yesus Bang Nandar atau semuanya yang ada di sini, gelar sepatutnya itu Tuhan atau Tuhan untuk Yesus. Bang Nandar lagi, silakan. Gedein sendiri Bang, nggak bisa digedein dari saya. Silakan. More Nandar. Evangelis Yonatan Nandar. Kami nggak ada suara ya? Nggak ada suara. Oh ya. Ya. Itu si Kristi laki-laki apa perempuan? Ya, selamat malam, Kristi. Kristi, selamat malam. Kalau diam aja turunin aja. Pagi. Oke. Nah, Bang Handi nggak apa-apa 3 lawan 3 tuh. Misalnya nih aku, sama Bunda Mila atau Bunda Rahma nggak apa-apa. Atau sama Bang Handi. Ada Kristen nih satu di perempuan. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Pagi. Mbak Kristi bentar ya, nanti simak Ya dulu. sabar ya Mbak Kristi ya. Ya. Nanti kalau Mbak Kristi mau ikut Ya, ini sabar. baik. Jadi Yesus itu seyogianya disebut sebagai Tuhan. Ya, kalau dalam bahasa Aramaiknya itu Maran. Makanya kalau saya lagi les bahasa Ibrani itu disebutnya Mar. Banyak orang-orang Kristen teman-teman saya belajar bahasa Ibrani Mar Yismael. Jadi kalau di kelas Ibrani saya namanya bukan Yonatan tapi Yismael. Mar Yismael. Mar itu Tuhan. Oke, saya tunjukkan kalau Yesus itu adalah hamba. Jadi nggak bisa dia jadi God atau jadi Theos. Kita lihat di sini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Ternyata Yesus ini adalah seorang hamba. Sama seperti yang di dalam Yohanes 3 ayat ke-16, seorang utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutusnya. Ternyata Yesus adalah seorang hamba, jadi dia nggak boleh disebut sebagai Allah, tetapi dia harusnya disebut sebagai Nabi, Rasul, dan Sayyid ya. Saya tunjukkan di dalam Matius 21 Matius 21 ayat ke-11. Nah, bahkan Yesus, orang-orang banyak itu menyahut inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ternyata orang-orang yang percaya Yesus sebagai Mesias pada saat itu nyebut dia sebagai Nabi. Cuma sayang teman-teman Kristen ini jarang membaca Alkitab, jarang membaca kamus Alkitab. Nih saya tunjukkan. Ini Alkitab yang saya terima dari ex-girlfriend. Dulu di Gemahak saya mempunyai nama Antoni Faris dari Ika Puspitasari. Ini dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7. 0607/2009 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Saya tunjukkan kamus Alkitabnya. Ya, teman-teman banyaklah membaca kamus Alkitab nih. Nabi, seorang hamba Tuhan. Ternyata Yesus adalah seorang hamba Tuhan. Nih,
Dia adalah Nabi Yesus. Kita lihat kamus Alkitabnya halaman 376. Nabi adalah seorang hamba Tuhan, bukan Tuhan, bukan Theos, yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia, khususnya para nabi Israel yang bertindak selaku pembicara atas nama Allah, seperti Musa, Elia, Amos, Yesaya, dan lain-lain. Seringkali mereka harus menentang raja atau rakyat Israel sendiri yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Juga Yohanes Pembaptis, misal Matius 11 ayat kelima, dan Yesus sendiri, misal Lukas 24:17, disebut nabi, bukan disebut Theos, bukan disebut Allah. Jadi siapa sih yang memperkarsai orang-orang Kristen menyebut Yesus sebagai Allah? Sementara Alkitab atau Bible itu tidak ada memperakarsai kalau Yesus adalah Allah. Yesus adalah junjungan, nabi, rasul, sayyid. Kalau dalam bahasa Aramaiknya Maran, bahasa Ibraninya Adon, bahasa Arabnya sayyid, bahasa Inggrisnya Lord, Master. Terima kasih Bang Handi, itu dulu. Bang Dandar, Matius 12 15 satu perikop. Matius 12. Lagi bahasa Indonesianya Tuan. Lagi ya. Tuan, oh iya. Ya, Matius 12. Bukan Bang Dandar itu. Satu perikop Matius 12 15 sampai 21. Satu perikop Yesus apa di situ? Yesus perikopnya Yesus hamba Tuhan. Iya, Yesus hamba Bukan Bang Dandar. Tuhan. Ya banyak lah sih. Besok dia percaya. Mana tadi? Ya apa Matius 12. Matius 12. 15 sampai 21. Nah, ini juga sama. Yesus hamba Tuhan. Ditampilkan. Yesus hamba Tuhan. Tuh, siapa yang nulis ini Yesus hamba Tuhan? Ya LAI. Nah, sekarang silakan teman Kristen, siapa yang mau menanggapi ini, Yesus hamba Tuhan atau Yesus itu Tuhan? Beda loh itu, silakan. Siapa yang mau menanggapi? Siapa yang mau maju dulu? Kristi, ya boleh tuh, yang Kristi boleh, siapa boleh. Bu Kris, silakan Bu Kris, saya gedein. Halo pagi, saya nggak ada di Indonesia tapi lagi di luar. Saya sudah pagi di sana ya? Ya, saya Kristen dari sejak lahir. Jadi menurut saya dari perikop tadi itu pada saat itu kan waktu Yesus waktu Yesus lagi berbicara, dia kan masih hidup ya, dan waktu zaman itu kan mereka belum ada juru selamat, maka pada waktu itu dibilang perikopnya itu hamba Tuhan. Nah, bagi umat pengikut Kristus yaitu Kristen, kenapa menganggap Yesus sebagai Tuhan? Karena kan disalib, meninggal, dikubur, dan bangkit naik ke surga, itu yang dipercayai oleh umatnya. Mengapa kita percaya dia sebagai Tuhan juru selamat gitu? Saya udah coba buka cam tapi nggak bisa ini. Udah ya? Oh bisa Kak, bisa Kak. Nah, itu tadi bisa, jangan ditutup lagi. Bisa. Ibu Kris ini kayaknya anak buah banget Paulus nih, Roma 14:9 nih. Coba lanjut. Nah gitu Kak Kris. Ya. Lagi di mana? Amerika Kak Kris? Lagi di Kanada. Oh Kanada ya siap. Sama kayak Bunda Mila nih di Kanada. Iya Bun. Gak ada negara ya, saya di Burundi Mbak. Ya lanjut. Saya di LA ya. Oh di LA. Yang di Kanada itu Mbak Epi Hasan. Oh iya. Jadi di mana? Sebentar, mohon maaf Bun. Di Jamaika tuh. Saya di Ontario, di Sudbury, daerah Sudbury. Terusin Mbak, terusin, jangan diganggu. Oke. Lanjut yang tadi ya, sebagai saya dibaptis dan Kristen dari sejak lahir ya, saya percaya Tuhan Yesus juru selamat saya, makanya saya menyebutnya Tuhan gitu loh.
Untuk bagi yang tidak mempercayai sebagai juru selamat, ya nggak apa-apa juga kalau menganggapnya sebagai tuan gitu, master gitu. Seperti itu sih tanggapan saya. Mungkin ada pertanyaan. Iya, jadi di sini nggak ada pemaksaan, Mbak. Mbak mau menuangkan dia nggak ada masalah. Kita hanya diskusi biasa, tidak memaksakan kepercayaan orang di sini ya. Kita toleran Iya. kok di sini, Mbak. Jadi menurut Mbak, Yesus waktu di bumi dia hamba. Nanti setelah mati, hidup kembali baru menjadi Tuhan. Betul. Roma 14 nomor 9. Bisa dibacain, Mbak? Roma 14 nomor 9. Aduh saya. Iya. Bentar ya. Mungkin Pak Nanar bisa tunjukin. Oke, Bang Nanar coba ditampilin Roma 14 nomor 9. Bang Nanar lagi yang ngomong, silakan Bang Nanar. Kenapa Bang Andi? Ibu ini, Yesus waktu di bumi memang dia hamba, tapi setelah disalib, baru bangkit, baru menjadi Tuhan. Roma 14:9 sama Kisah 2:32. Tuhan juru selamat ya. Tuhan sebagai juru selamat. Jadi kalau masalah Tuhan itu salah terjemahan sebetulnya. Tuhan itu yang benar. Iya, pada saat konteks waktu dia ditanya sama orang Farisi itu ya, memang dia bilang iya, dia itu master gitu loh, Tuhan untuk ajarannya dia gitu. Dan dia mempertanggungjawabkannya sampai mati. Iya, tapi kalau Yesus dipanggil God ada nggak? Yesus dipanggil God gitu kan oleh 12 muridnya atau Bunda Maria gitu. Ada nggak? Pada saat itu sih, pada waktu dia hidup sih enggak ya. Nggak ada. Baik. Sama gini aja. Kak Kristi, bahasa Ibraninya juru selamat itu apa ya? Mesias. Oh, Mesias mah Kristus yang diurapi. Dalam bahasa Yunaninya soter. Mesias itu Mesias dengan juru selamat berbeda. Kalau Mesias itu Al-Masih dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Yunaninya Kristus, artinya yang diurapi Tuhan. Nah, yang saya tanya juru selamat dalam bahasa Ibraninya apa? Kalau tahu katakan tahu, kalau tidak katakan tidak. Mosia. Oh yes. Alright. Bisa saya bantu kakak Kristinya itu Bang Nandar? Saya udah Sebentar, belum. Tadi belum. Sebentar, 50 IT. Saya tidak belajar bahasa banyak. Iya, makanya saya ajarin, nggak apa-apa. Iya. Gimana Bang Handi? Juru selamat Mosia. Oke, saya besarkan layar saya. Iya. Jadi biang dari segalanya ini adalah LAI sebetulnya. Saya tunjukkan ya. Nah, ini dalam bahasa Ibraninya. Mohon maaf tulisan saya jelek ya. Ini mem, ini faf, ini sin, ini yud, ini ain. Ya, ain. Dibacanya Mosia. Ya benar. Ya, sebentar. Ini bahasa bahasa Ibraninya Mosia. Nah, Bang Handi saya tunjukkan. Ini di screenshot ya teman-teman ya. Tapi tulisan saya jelek. Ini mem, ini faf, ini shin, ini yud, ini ain. Jadi bacanya Mosia. Mosia itu dalam bahasa Indonesianya juru selamat ya. Saya ini aja nih, juru selamat. Oke. Sekarang jadi saya tunjukkan aja deh. Oke. Saya tunjukkan aja kepada teman-teman ya. Nah, Bang Handi, teman-teman, saya perlihatkan kepada teman-teman di dalam Hakim-Hakim 3. Hakim-Hakim 3 ayat 9. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Fayiz aku bene Yisrael el Yahweh el Yud Hefafe Fayekem Yud Hefafe Mosia. Lihat nih Bang Andi ya,
Bahasa Ibraninya juru selamat adalah ini, teman-teman lihat nih, mem vav sin yud ain. Rekam buat teman-teman, silahkan kalau teman-teman gak percaya kepada saya, silahkan tunjukkan kepada Bambang Nursena atau Ibu Rita Wahyu, bener nggak Mosia? Kenapa kalau untuk orang lain diterjemahkannya penyelamat? Jadi LAI ini sebetulnya biang keroknya ini LAI. Ternyata Tuhan membangkitkan juru selamat itu bukan hanya Yesus. Saya bacakan secara lengkap ya. Rekam, silahkan berikan kepada Bambang Nursena atau Ibu Rita Wahyu, bener nggak bacaan saya dan bener nggak ya apa yang saya jabarkan ya. Faiz aku bene Yisrael ya, lalu berseluruh orang Israel kepada El Yahweh, kepada Yahweh. Fayakem Yahweh, lalu kemudian Yahweh memberikan Mosia, memberikan juru selamat li bene Yisrael, kepada bangsa Israel ya. Payoshiem et Otniel, siapa namanya? Otniel. This train has come over 194 miles since leaving West Bolton. Ya. Ngelek. Saudara Kaleb, Hakaton, Mimenu. Gimana? Lanjut. Apa Mbak Kristi apa? Enggak, tadi putus suaranya. Apa? Tadi putus, mundur, Suaranya putus. mundur setengah menit ke belakang. Mundur setengah menit ke belakang. Oke. Saya tunjukkan nih ya. Oke, saya tunjukkan. Payakem Yahweh, lalu Yahweh memberikan Mosia, mem pap sin yud ain, memberikan juru selamat. Kenapa kalau untuk orang lain diterjemahkannya penyelamat, padahal bahasa Ibraninya sama nih, mem pap sin yud ain. Sekarang kita buka, teman-teman perhatikan ini ya. Ini dalam bahasa Ibraninya dicatat Mosia. Sekarang kita buka Matius 1 ayat 1 ya, Matius 1 ayat 1 dalam bahasa Ibrani. Nah, teman-teman lihatnya ya, yang juru selamat itu di mana ya? Bentar. Yang Yesus juru selamat itu di mana ya? Ini sebentar. Yang ada kata Yesus juru selamat itu di mana ya? Sebentar. Lukas, hari ini telah lahir Kristus juru selamat di kota Daud. Itu ya, Lukas berapa Bunda? Lukas 2 ayat 11 ya? Iya. Lukas 2. Ini teman-teman ya. Ini kita buka teman-teman ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kita lihat bahasa Ibraninya. Nih, saya bacakan nih. Coba hurufnya sama enggak dengan yang Hakim-Hakim 3 ayat 9 nih? Hayom, hari ini, nolat, telah lahir, lahem bagimu apa? Kita lihat apa di sini? Mosia. Kalau di sini diterjemahkannya juru selamat. Kita lihat nih ya, ini entry point-nya nih. Tolong di screenshot nih, sama apa enggak dengan Hakim-Hakim 3 ayat ke-9. Dalam bahasa Ibraninya Mosia diterjemahkan juru selamat. Kenapa dengan Hakim-Hakim 3 ya? Kenapa dengan Hakim-Hakim 3 ayat ke-9? Kenapa di sini Mosia diterjemahkannya menjadi penyelamat? Kenapa LAI membedakan penerjemahannya? Padahal dalam bahasa Ibraninya sama. Bukan hanya ayat ke-9, kita buka juga ayat ke-15. Jadi banyak sekali juru selamat itu nih. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud. Dalam bahasa Ibraninya Faiz aku bene Yisrael El Yahweh, Fayakem Yahweh ya, lahem. Lalu Yahweh memberikan bagi mereka Mosia ya. Kenapa diterjemahkannya menjadi penyelamat, padahal kata bahasa Ibraninya sama? Jadi ada ketidakjujuran di situ. Kalau Yesus adalah Tuhan karena dia adalah Mosia, harusnya Otniel, Ehud, Moshe ya, itu juga adalah Tuhan karena mereka juga disebut sebagai juru selamat. Inilah ketidakjujuran LAI dalam menerjemahkan. Kalau untuk yang lain penyelamat, kalau untuk Yesus juru selamat. Ini LAI biang keroknya sebetulnya. Mohon maaf teman-teman ya, kita harus katakan jujur.
Oke, begitu Bang Handi. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanya ulang ya. Silakan Mbak Kristi. Boleh saya tahu dalam konsepnya Nandar penyelamat sama juru selamat itu perbedaannya apa gitu dari konsep berpikirnya Nandar? Baik. Ini ke saya lagi berarti. Karena bagi Halo. saya sama-sama penyelamat gitu, cuman bedanya ya Nabi yang Otniel itu memang pertama mungkin dilahirkan secara normal dari ibu bapak gitu, terus dan dia mempunyai dosa seperti manusia biasa dan meninggal gitu. Loh, Kalau emang menurut Yesus saya. emang menurut Kak Kristi Yesus nggak berdosa? Tidak. Berdosa Kak, kata siapa Yesus nggak pernah berdosa? Menurut di kitab saya tidak berdosa, tidak ditemukan Samba. kesalahan dan tidak Katanya jelas berdosa, dia ngutuk pohon ara kok ngutuk. Kak Kristi, saya besarkan dulu ya. Saya akan tunjukkan kalau Yesus berdosa. Mau? boleh. Oke, sekarang gedein layar saya. Saya sendiri yang bisa ya. Bisa Nah, juga. bisa, Bang Handi. Layarku gedein. Nah, Iya itu bisa. Kak Kristi dan teman-teman semua, kalau menurut Kak Kristi mencuri itu apa Kak? Berdosa. Enggak, bukan berdosa, maksudnya definisi mencuri itu apa? Mengambil hak sesuatu orang yang lain. bukan miliknya. Oke, kita dari KBBI aja deh, ya. Nah, ini dari KBBI nih. Mencuri KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi, betul? Inilah definisi mencuri menurut KBBI, mengambil sesuatu dengan diam-diam tanpa seizin pemiliknya. Nah, apa korelasinya dengan Yesus berdosa? Saya tunjukkan Yesus berdosa. Ya. Yesus itu berdosa. Di mana dosa Yesus? Kak Kristi, saya bacakan Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ya, tapi entry point-nya pada ayat 1 dan 2. Nih, ini salah satu dosa Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ternyata Yesus melakukan sebuah dosa. Ini dosa pertama. Nanti saya akan tunjukkan dosa-dosa yang lain. Ternyata Yesus berdosa karena dia mengambil yang punya orang tanpa seizin, tanpa sepengetahuan, dengan cara-cara diam, dengan cara diam-diam. Makanya Yesus berpesan, kalau ada yang negur bilang aja, aku butuh, gitu kan. Ini adalah salah satu bentuk dosa yang dilakukan oleh Yesus, mencuri keledai tanpa dikembalikan. Makanya saya bertanya, kalau Yesus mengembalikan, ada di ayat ini kan? Ini saya tunjukkan. Yesus katanya mau mengembalikan, tapi nggak ada ayat di mana Yesus mengembalikan. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Nah, dosa pertama Yesus mencuri keledai. Satu. Dosa kedua, Yesus berbohong, katanya akan mengembalikan keledainya, tapi di dalam perikop ini Yesus tidak pernah mengembalikan keledai yang dia pinjam, yang dia ambil itu. Itu definisi mencuri, mengambil sesuatu tanpa diketahui oleh orang secara diam-diam. Dan Yesus mengatakan,
dia akan mengembalikan, tapi saya baca seluruh Alkitab, Yesus tidak mengembalikan keledai itu, yang mana satu dosa mencuri, dua dosa pinjam 100 nanti dikembalikan, nggak dikembalikan. Dosa kedua berbohong. Begitu. Mau saya tunjukkan dosa-dosa yang lain? Boleh saya menanggapi? Boleh. Dulu ini, silakan saya gedein lagi. Boleh saya, tadi kan kita sama-sama baca ya di betul. Alkitab. Bang Andi gedein layarnya itu. Kita sama-sama dibaca Alkitab, tapi di situ nggak ada tertulis siapa pemilik, nama pemilik keledai itu. Di situ hanya bilang tertambat. Bisa aja keledai liar. Kalau Terus, keledai liar nggak bakal tertambat. Tertambat itu tahu nggak? Ada tali diikat, itu tertambat namanya. Itu ada pemiliknya, Mbak. Tapi tidak tertulis siapa nama pemiliknya. Gitu. Ada itu. Maksud Enggak saya ditulis nama pemiliknya, tapi itu ada pemiliknya gitu loh. Si Anu pemiliknya, Bang Andi, si Anu. si Anu pemiliknya. Ya, kita dalam di sini kan Bang Nandar, menurut saya masih asumsi gitu loh. Belum tentu itu keledai ada nama pemiliknya gitu loh. Makanya dibilang Tuhan memerlukannya di situ. Tapi menurut Mbak Kristi, dari sudut Mbak Kristi pandang potong saya. dikit. Mbak Kristi ini keledai ini udah dibalikin belum? Ya, saya juga nggak bisa jawab karena bukan saya penulisnya itu, dan saya bukan Tuhan Yesus. Kalau saya bisa jawab, berarti saya yang disalib dong, Pak. Si Anu itu yang nulisnya, Pak. Si Anu yang nulisnya. Ya, menurut saya sih itu sih, Pak, untuk fairnya ya. Itu kan baru asumsi Bapak gitu. Di situ tidak ada tertulis nama pemiliknya gitu. Dan jelas bukan Menurut punya gua saya, itu, Mbak. kalau berdasarkan letterleks gitu. Dan jelas bukan punya gua itu, Mbak ya. Jangan, saya nggak terlibat di situ. Nah, untuk juga seperti sama kasus saya gitu, seperti dia bilang kepada muridnya, tolong ambil koin di dalam mulut ikan. Berarti kan dia lebih berkuasa mengetahui segala sesuatunya gitu. Kalau dia bilang Dan anjing ternyata- kalau dibilang anjing ke orang, apa berdosa kita kalau Ntar dulu, orang jangan kita pindah ke situ dulu satu-satu. Enggak, di situ juga di Alkitab ada satu peristiwa di mana murid-murid Yesus disuruh membayar pajak tapi tidak punya uang. Dan Tuhan bilang suruh ambil koin di dalam mulut ikan. Tuhan Yesus bilang seperti itu. Waktu dia bilang Dan koin itu pun ada di dalam mulut ikan itu. Belum, Bunda, jangan. Waktu dia bilang anjing, apa itu bukan dosa? Jangan pindah ke situ dulu, Bunda. Ini dulu. Saya bisa bertanya, Kak. Satu. Ntar dulu, ini dulu ditanggapi. Statement ini data Bang Nandar dulu ditanggapi, jangan pindahin topik. Ini dulu. Misalkan Anda juga Selesai. ngomong, itu ada pemilik ikannya siapa? Gini. Di mengambil bukan Lagi pula miliknya. kan ke logika kita, Tuhan itu kan yang punya semuanya. Jadi ngapain harus permisi sama yang punya? Itu kan punya Tuhan, itu kan punya bumi dan langit. Oke. Contoh ini kan dari logika ya. Tuhan itu kan punya semuanya. Bang, itu punya orang, Bang. Itu bukan punya Bang, ini ya, Bang. itu bukan punya Yesus, itu punya orang. Langit dan bumi itu kan menurut kami, Bang. Ini biar kami jawab kan. Menurut kami, langit dan bumi Mbak itu kan Nevi, diciptakan thank oleh you. Tuhan gitu ya, Bangku. Kalau Jadi memang kan itu punya Yesus, apapun di dalam bumi ini dengar dulu, itu punya Bang. Dia. Kalau itu punya Yesus, mestinya redaksinya begini: pergilah mengambil keledaiku yang aku ciptakan di sana, ambillah. betul. Itu punya orang, Bang. Gitu loh. Itu Iya. Bang kata-katanya, Bang. Justru itu Kalau kata-katanya. Buat apa? Bang 50 IT, kalau itu punya Yesus, ngapain dia kembalikan? Kan nanti aku kembalikan segera gitu kan. Kalau dia itu punya Yesus, ngapain ngomong Keberatan Yesus, Bang. dikembaliin? Itu keberatan Yesus kami, Bang. Mengasihi. Biarpun apa-apa, itu, nggak Bang. apa-apa. Kita hormati Biarpun pendapat itu, Bang. Bang. Mungkin juga bisa dipelajari lebih lanjut budaya Yahudi saat itu. Bila seseorang mau Bentar, masuk habis ke Ibu suatu Kris. kota, Belajar ya. apakah diizinkan boleh mengambil keledai yang Yang nggak tertambat? boleh. Itu Gini, Bang. Maaf, keluaran Bang. 20 ayat
Keluaran 20 ayat keempat, jangan mencuri. Di kampung saya bang, tahun 2000-an itu bang, kami itu bebas ngambil contoh bang ya singkong. Ini karena kami masih dekat bang. Enggak maksudnya Itu juga menyangkut budaya saat itu. enggak maksudnya gini bang. Pada zaman kami dulu bang. Satu-satu. Sekarang Pak JB dulu. Contohnya Pak JB ada di dulu. ladang orang singkong bang, kami ambil itu gratis bang. Itu kalau dari si Anu itu kayaknya. Gantian si JB, silakan si JB. Monggo JB. Iya, menyambut dengan yang tadi Bang Nanda bilang soal dosa Yesus ya. Soal dosa Yesus mencuri. Artinya gini, menurut Bang Krisya tadi itu asumsi Bang Nanda aja. Saya pikir betul. Berakhir sudah diskusi Bang Nandar, Bunda Rama, Bang Handi, dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.